Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 nomor 11 sampai 15, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang. Saya Reta Valen Febiola. Saya Aulia Damayanti. Saya Sarani. Dan dua teman kami yaitu Fauzia Hidrul Aulia dan Stefi Lauzia yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang ukuran dan anatomi kepala bayi baru lahir. Pada kesempatan kali ini, saya Stefi Lauzia akan menjelaskan materi mengenai anatomi tengkorak atau kepala bayi baru lahir. Kepala janin adalah bagian yang paling penting dalam persalinan karena perbandingan antara besarnya kepala dan luasnya panggul adalah hal yang paling menentukan persalinan. Apabila bagian kepala dapat melalui jalan lahir, maka bagian-bagian tubuh lainnya dapat menyusul dengan mudah. Kenapa demikian? Karena bagian kepala adalah bagian yang paling besar sehingga sulit untuk dikeluarkan. Pada kepala bayi terdapat kranium yang bertujuan untuk melindungi otak yang terdapat di dalamnya. Dan apabila tulang kranium telah mengalami osifikasi sempurna, maka tulang-tulang atap kranium akan menjadi jauh lebih padat dibanding tulang wajah. Kepala bayi adalah bagian pertama yang mengunjungi jalan lahir. Dan karena baru saja menjalani proses kelahiran, sehingga kepala bayi dapat berubah bentuk karena ada tekanan saat melewati jalan lahir. Untungnya, tulang tengkorak bayi masih lunak, lentur, dan belum menyatu dengan sempurna. Selanjutnya adalah bagian-bagian kepala. Terdapat dua bagian kepala, antara lain adalah bagian muka dan bagian tengkorak. Pertama, bagian muka atau splachnocranium. Susunan tulang muka dan dasar kepala sangat rapat sehingga tidak dapat melakukan atau terjadi moles. Moles atau moles adalah suatu keadaan di mana adanya celah antara tulang kepala janin yang memungkinkan terjadinya penyisipan atau tumpang tindih antar bagian tulang, sehingga kepala janin dapat mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kedudukan tulang muka ditentukan dengan meraba hidung, dagu, mulut, dan rongga mata. Bagian muka terdiri dari: pertama ada tulang hidung atau os nasal, kedua tulang pipi atau os zygomaticum terdiri dari dua buah, kanan dan kiri, ketiga tulang rahang atas atau os maksiler, keempat tulang rahang bawah atau os mandibuler. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian tengkorak atau neurocranium. Tengkorak merupakan bagian terpenting dalam persalinan karena biasanya bagian tengkoraklah yang paling depan atau bawah dalam jalan lahir. Bagian tengkorak terdiri dari tulang dahi atau os frontal, terdapat dua buah yang dipisahkan oleh sutura frontalis atau sutura metopik. Kemudian ada tulang ubun-ubun atau os parietal, terdapat dua buah dipisahkan oleh sutura sagittalis. Ketiga ada tulang pelipis atau os temporal, terdapat dua buah, dan yang terakhir tulang belakang kepala atau os occipital. Hubungan antara tulang tengkorak janin belum rapat sehingga kemungkinan mendekat saat persalinan tanpa membahayakan jaringan otak disebut dengan moles. Antara tulang-tulang tengkorak terdapat celah tengkorak yang disebut dengan sutura atau celah-celah di antara tulang tengkorak yang ditutup dengan jaringan ikat disebut dengan sutura. Sutura-sutura kepala. Terdapat 4 sutura antara lain: yang pertama, sutura sagittalis atau sela panah berada di antara os parietal. Sutura sagittalis berbentuk garis yang panjang. Kemudian sutura coronaria atau sela mahkota berada di antara os frontal dan os parietal. Untuk sutura coronaria ini berada di bagian pinggir kepala. Selanjutnya, sutura lamboidea di antara os occipital dan os parietal. Sutura lamboidea ini berada di bagian belakang kepala. Terakhir, sutura frontalis atau sutura metopik yang berada di antara os frontalis kiri dan os frontalis kanan. Sutura frontalis atau sutura metopik ini berada di bagian depan kepala. Ubun-ubun. Terdapat pertemuan antara sutura-sutura yang membentuk ubun-ubun atau disebut fontanella. Ubun-ubun ini akan menjadi sebuah petunjuk dalam pemeriksaan persalinan. Terdapat dua ubun-ubun antara lain
ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar atau Fonticulus major atau Fontanella anterior. Ubun-ubun besar merupakan sebuah lubang dalam tulang tengkorak yang berbentuk segi empat dan ditutupi oleh selaput. Ubun-ubun besar dibentuk oleh pertemuan antara sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura frontalis. Bentuknya ubun-ubun besar menyerupai kepala panah, yang dimana sudut lancipnya terletak di sutura sagittalis menunjuk ke bagian muka, sedangkan bagian sudut tumpul berada di bagian belakang. Bentuk normal dari ubun-ubun besar adalah jika sama rata dengan tulang-tulang di sekitarnya. Sedangkan jika ubun-ubun besar berbentuk cekung atau tenggelam, itu menandakan bahwa bayi mengalami dehidrasi. Seiring dengan waktunya, ubun-ubun besar akan menutup rapat dan mengeras. Ubun-ubun besar akan menutup dan mengeras pada umur 7-18 bulan. Kemudian yang kedua adalah ubun-ubun kecil atau Fonticulus minor atau Fontanella posterior. Ubun-ubun kecil berbeda dengan ubun-ubun besar, yaitu bukan merupakan lubang besar pada tulang tengkorak. Ubun-ubun kecil terbentuk oleh adanya pertemuan antara dua sutura, yaitu sutura sagittalis dan sutura lamboidea. Kalau tadi ubun-ubun besar berbentuk seperti panah, berbeda dengan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil berbentuk segitiga. Ubun-ubun kecil akan menutup setelah bayi berumur 6 minggu atau saat berusia 2 bulan ke atas. Tulang-tulang pada bagian muka melekat satu sama lain, namun berkebalikan dengan tulang-tulang di bagian tengkorak yang agak lemah untuk melekat, sehingga akan mudah untuk bergeser yang memungkinkan dalam penyesuaian proses persalinan dan dalam bertambahnya volume otak pada bayi. Jika sutura tertekan pada saat proses persalinan, maka sutura akan bergeser ke bawah tulang ubun-ubun atau bahkan sampai tumpah tindih, tergantung kondisi seberapa besar tekanan yang diberikan saat proses persalinan. Sutura dan ubun-ubun penting untuk diketahui yang bertujuan untuk menentukan letak kepala anak atau janin dalam persalinan. Sutura dan ubun-ubun tertutup pada bayi sekitar 1,5-2 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran sirkumferensia tengkorak atau kepala bayi berlahir. Terdapat 3 macam ukuran sirkumferensia tengkorak atau kepala bayi baru lahir, yaitu ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran lingkaran. Pertama, ukuran muka belakang. Dalam ukuran muka belakang terdapat 5 macam diameter, antara lain, yang pertama, ada diameter suboccipitobregmatica. Jaraknya adalah 9, cm. Diameter ini diukur dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Akan melalui jalan lahir pada letak belakang kepala dengan lingkaran sirkumferensia suboccipitobregmatica dengan ukuran sebesar 32 cm. Kemudian diameter suboccipitofrontalis. Jaraknya adalah 11 cm yang diukur dari foramen magnum ke pangkal hidung. Ukuran yang melalui jalan lahir sirkumferensia suboccipitofrontalis dengan kedudukan fleksi sedang belakang kepala. Selanjutnya diameter fronto-occipitalis atau occipitofrontalis. Jaraknya adalah 12 cm, diukur antara titik pangkal hidung ke jarak terjauh pada belakang kepala. Lingkaran fronto-occipitalis dengan sirkumferensia sebesar 34 cm melalui jalan lahir pada letak puncak kepala. Selanjutnya diameter mento-occipitalis atau mento vertikal. Jaraknya adalah 13,5 cm. Diameter ini diukur antara dagu ke titik terjauh belakang kepala dengan sirkumferensia mento-occipitalis sebesar 35 cm melalui jalan lahir pada letak dahi. Terakhir, diameter submentobregmatica. Jaraknya adalah 9,5 cm, diukur dari osioid atau bawah dagu ke ubun-ubun besar dengan sirkumferensia submentobregmatica sebesar 32 cm melalui jalan lahir pada letak muka. Kemudian kedua ada ukuran melintang. Terdapat 2 diameter antara lain. Yang pertama diameter biparietalis, merupakan ukuran terbesar antara kedua os parietalis dengan ukuran sebesar 9 cm.
Kedua, diameter bitemporalis merupakan jarak terbesar antara dua titik terjauh sutera koronaria dengan ukuran sebesar 8 cm. Ketiga dan yang terakhir yaitu ukuran lingkaran. Ukuran lingkaran antara lain yang pertama, circumferentia suboccipitobregmatica merupakan lingkar kecil kepala sebesar 32 cm. Kedua, circumferentia fronto-occipitalis merupakan lingkar sedang kepala sebesar 34 cm. Dan yang terakhir, circumferentia mento-occipitalis merupakan lingkar besar kepala sebesar 35 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian tengkorak. Yang pertama ada occipital bagian belakang, kedua ada os parietal, yang ketiga ada os temporal, yang keempat ada os frontal atau bagian depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak sutura. Yang pertama ada sutura lambordia yang membagi antara os occipital dan parietal. Dan yang kedua ada sutura utama atau sutura sagittalis yang membagi antara kedua os parietal. Yang ketiga ada sutura coronarea yang membagi antara bagian os frontal dan os parietal. Yang keempat ada os frontal yang membagi antara kedua os frontalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak ubun-ubun. Yang pertama ada ubun-ubun besar atau biasa disebut dengan fonticulus mayor. Fonticulus mayor diapit oleh tiga sutura. Yang pertama sutura frontalis, yang kedua sutura coronaria, yang ketiga sutura sagittalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak ubun-ubun kecil atau fonticulus minor yang diapit oleh dua sutura. Yang pertama sutura lambordia dan sutura sagittalis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran kepala bayi. Ukuran kepala bayi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ukuran muka belakang, yang kedua ukuran melintang, yang ketiga ukuran melingkar. Yang pertama ukuran muka belakang. Pertama ada suboccipitobregmatica, diukur dari suboccipital menuju ke bregmatica atau ubun-ubun besar. Pada ukuran bayi normal berkisar antara 9,5 cm. Yang kedua ada suboccipitofrontalis, diukur dari suboccipital menuju frontalis atau tulang dahi, berkisar antara 11 cm. Yang ketiga ada occipitofrontalis, diukur dari tulang occipital sampai ke frontalis atau pangkal hidung, berkisar 12 cm. Yang keempat ada mento-occipitalis, diukur dari dagu sampai ke occipital, berkisar antara 13,5 cm. Dan yang kelima ada submento-bregmatica, diukur dari bawah dagu sampai ke ubun-ubun besar, berkisar antara 9,6 cm. Yang kedua ada ukuran melintang. Ukuran melintang dibagi menjadi dua, yakni diameter bitemporalis dan diameter biparentalis. Diameter bitemporalis adalah ukuran antara struktura koronalia kanan dan struktura koronalia kiri, berkisar antara 8 cm. Yang kedua, diameter biparentalis dihitung antara os parietal kanan dan os parietal kiri, berkisar antara 9 cm. Yang ketiga ada ukuran melingkar atau sirkumferensi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama sirkumferensi suboccipitobregmatica atau lingkaran kecil kepala, diukur antara suboccipito hingga bregmatica atau ubun-ubun besar, berkisar antara 32 cm. Yang kedua ada sirkumferensi fronto-occipitalis atau lingkaran kepala sedang yang berkisar 34 cm, diukur dari occipital sampai ke fronto atau pangkal hidung. Yang ketiga ada lingkaran besar kepala atau sirkumferensi mento-occipitalis, berkisar antara 35 cm
diukur dari dagu hingga ke oksipital. Presentasi dari kelompok kami materi tentang anatomi dan ukuran kepala bayi baru lahir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.